benar-benar jahat minta bebas semua. Oke, tapi itu diskursus yang segar Diskursus untuk yang dibicarakan. itu luas KUHP sekali lama itu. ke KUHP baru. Bang Andi, Anda juga dilaporkan loh Bang. Kalau tidak salah ada berapa? 2 atau 3? Kalau dia lapor-melapor dia. Ada 2 buat saya sih itu nggak ada masalah. Nggak ada masalah, tapi kalau sampai 21 Anda berharap akan RJ juga nggak? Nah, begini aja, kalau kita lihat kita mengikuti alurnya saja seperti apa, ya kan? Alurnya Anda sekarang di penyidik. Ini saya nggak merasa bahwa saya itu sesuatu hal yang menakutkan. Saya ikuti saja seperti apa. Dan memang saya sampai sekarang kan juga nggak ada dipanggil kok. Belum ada apa-apa juga. Seperti apa kan nggak tahu juga. Kan laporannya masih November. Kemudian juga Desember. Ada juga 19 November juga ya. Berarti ada 3 ya Bang laporan soal Anda ya? Saya melaporkan ya November. Dan ini masih bulan Januari. Ya, dan itu ya saya strategi nggak mau buka lah untuk strategi itu, Anda ya. apa Bang? Ya kalau saya kan nggak ada kuasa hukum juga, kan menceritakan seperti apa itu kan dibilang that make sense ya, sudah. Tenang-tenang aja kan kita begitu. Karena legal standing yang nggak ada, terus ini nggak ada, ya udah. Kan begitu. Kalau gini kita fokus apa yang telah dilakukan itu, ya artinya dengan adanya dari TPUA ya, Bang Egy Sujana yang sebagai komandernya gitu kan, dia diberikan RJ. Nah ini kan menarik mengedepankan bahwasannya Pak Jokowi itu bukan tipe orang yang pendendam. Pak Jokowi itu adalah orang yang mau mendengarkan ya, dan juga punya empati yang besar ya. Empati yang besar masa nggak nunjukin ijazah dari dulu? Kapan tidak diundukkan? Udah hampir setahun. Kapan tidak diberi diperlihatkan ijazah beliau? Tersangka pun melihat kok ijazah beliau. Refli juga melihat ijazah beliau. Bener Bang. Di gelar perkara khusus. Yang ada embosnya. Sokol ijazah. Terserah mau persepsi mereka, mau kata gini, yang jelas sudah diperlihatkan di penyidik. Ya itu baru 15 Desember. Tapi gini, sekarang coba kita berhipotesa, sekarang ya. ijazah yang asli, yang ngakunya asli ditunjukkan ke kita tidak punya kapasitas untuk menilai itu asli atau tidak. Makanya itu di pengadilan nanti ditentukan itu. Ya kita mau berbusa-busa bicara masih akan mempertahankan masing-masing ya pembenaran itu. Kan begitu. Apakah dia bisa nih? Sedangkan gini lah, kalau kita bicara laboratorium forensik kepolisian sudah, mereka minta independen. Ya buat kita nggak ada masalah, mau pakai independen juga monggo. Terserah dari para penyidik yang punya hak diskresi untuk itu. Jadi saat gelar perkara tanggal 14, itu ijazah yang versi mana yang ditunjukkan? 15 Desember. 15, oke. Kok ijazah yang mana? Versi embos. Semuanya ijazah di situ, ada ijazah SMA di sana, terus ijazah S1. Nah, itulah yang menyebabkan Ibu Neti ya, Ibu Elida itu sebagai kuasa hukum dari Bang Egy itu melihat dan dia selalu mengatakan, dia menyaksikan sendiri ada embosnya, ada yang namanya watermarknya, terus ada lintasannya. Itulah yang mengatakan dia kepada Bang Egy Sujana. Ingat, Bang Egy Sujana tanggal 7 Januari 2025 mengatakan, kalau saya melihat ijazahnya Pak Jokowi, case close. Nah, tanggal 8 Januari 2026 dia kan cash close. Apa arti cash close? Dia dapat SP3. Ya kan? Terserah mau dibicarakan. Dia tidak minta maaf, dia tidak ada perkataan asli atau palsu. Tapi yang jelas dengan diberikannya restoratif justice itu ya, dan mendapatkan SP3 itu sudah menggambarkan ya jiwa besar dari Pak Jokowi. Bang Refli, yang Anda lihat itu yang ada watermarknya, yang ada embosnya, ada lintasan. Yang saya lihat tuh yang pura-pura ada embosnya, pura-pura ada watermarknya, dan pura-pura ada lintasannya. Tapi saintifik. Jadi begini ya, kalau Andi Azwan kan tidak bisa dia mengatakan apa-apa karena dia tidak hadir kan, yang hadir kan saya. Itu yang kedua. Saya pertama. Saya hadir pertama. Ada 2. Yang kedua dia nggak boleh masuk soalnya. Karena yang kedua saya pulang. Karena ilegal dia. Jam 4 sampai jam... Nggak, dia ilegal. Ilegal. Yang satu karena dia tidak punya standing. Jam 4, enggak. Dia tidak punya standing. Jadi standing itu hanya bisa ini saya mesti jelaskan. Ya. Saya mau jelaskan. Begini, kalau setiap saksi, pelapor maupun terlapor akan didampingi oleh 2 orang. Saya mendampingi
Maret sama kan sebagai Anda saksi lawyer pelapor. bukan? Ya. Anda lawyer bukan? Tidak ada bilang katakan lawyer, Ya, ya, itu pendamping dikatakan itu lawyer. langsung oleh siapa? Buktinya oleh Anda Polda di- Metro Jaya. Buktinya Anda Yang jelas diusir. saya di Udahlah, situ ada, Anda atau tanya gini udah, aja. udah, Udah, tanya, kita tanya udah saya. bicara yang lain. Buktinya diusir dia itu. Nggak ada diusir. Atau diusir gini, dia. kalau Bang Nggak boleh. Refli bilang Anda tuh tidak, mengatakannya itu hanya dari kata Diusir. Hosinuddin, Ahmad Hosinuddin, Udah, yang juga tanya. dikatakan damai. Udah nggak usah Agak dengar apa? kalau Bang Itu Refli juga bilang, bermasalah. Bang Andi, Bang Andi, kalau Bang Refli Iya. bilang Anda tidak punya legal standing, sekarang Anda jelaskan dong kedudukan Anda sebagai apa? Apa Anda? Saya sudah katakan ya setiap Masa itu relawan? ada 2 pendamping. Iya. Ya. Periadi bersatu Pendamping ada itu punya surat kuasa, bro. Ya, yang memang Apa? makanya kan Mana disampaikan surat kuasanya karena mana? Hosinuddin itu tidak mau melihat saya. Ya, daripada ribut kan kita Ahmad tahu tipikal Hosinuddin. mereka, Daripada ribut, makanya saya sudah. katakan, oke saya di luar. Di sana ditanya sama satu penyidik, Bapak nggak usah kemana-mana di sini aja Pak. Ya saya duduk aja di situ, gitu loh. Sampai selesai. Sampai selesai jam 3.30 waktu diberikan yang namanya ijazah diperlihatkan, saya ada di dalam dekat dengan Pak Yakub. Gitu loh. Jadi bukan diusir, ilegal, Bang. Jadi bukan legal. Jadi bukan ilegal. Dia katakan legal, saya bilang ilegal. Ya, Sudah, terserah. menurut keyakinan Karena saya dia ilegal. tidak ada di tempat, Udah. karena dia tuh di Menurut kasar gua jam keyakinan 4. saya ilegal. Itu aja. Udah, Anda tanya yang lain Masalahnya aja, yang gitu. nggak mutu itu. Ya itu dia nggak mutu juga. Nggak mutu Apa? juga Coba masalahnya. tanyanya Oke, apa? baik. Karena hal yang gitu tidak Pertanyaannya perlu apa? diperdebatkan masalah itu. Yang Ilegal. jelas saya melihat Ilegal. langsung. Dan saya melihat Ilegal. bagaimana Ilegal. Ibu Elida itu Ilegal. menyentuh. Ilegal. Ya, Ilegal. melihat Itu makanya bohong Ibu itu. Elida Itu itu bohong itu. mengatakan Bohong itu. saya melihat dan Bohong. hasil dan itu dikatakan Udah, bohong, kepada bohong. Bang Egy dan Bang Egy. Bohong itu. Ya, Coba makanya bayangkan berpendapat saya akan ada berangkat ke plastik. Ibu sini. Elida itu tiba-tiba. backgroundnya apa? Sarjana hukum, Iya. lawyer. Cukup sarjana hukum dan lawyer. Nah, Untuk membuktikan bahwa itu asli atau tidak, Jadi begini, Mbak That's good Nasiti. question. Kita lihat posisi ya, Mbak Nasiti kan ya, kalau kita lihat. Mbak Nasiti, kalau ada foto Anda yang dikatakan itu stempel baru ditutup, ternyata di situ ada, kemudian ada lintasan merahnya. Ya kan? Selama ini kan dikatakan itu, dan di framing seperti itu ada. Yang dikatakan tidak ada yang namanya watermark, ada watermarknya di situ. Watermarkan. Karena yang selalu dipakai oleh mereka itu adalah fotokopi yang jelas nggak kelihatan ada watermark, Oh, iya, nggak iya, kelihatan iya. ada emboss. Oke, saya Kayak begitu. coba oke bagian sedikit saya. Bang, silakan Iya. Bang. Begini ya, ada 8 penggunaan ijazah atau penampakan ijazah Jokowi. 1 ketika dia wali kota di Solo 2 kali, 2. Kemudian DKI 1, Presiden 2, 5. Fotokopi legalisir ya, jangan bukan Sebentar, asli. 5 ya. Kemudian Fotokopi legalisir. Kemudian Dian Sandi. Kemudian Dirtipidum dan kemudian terakhir GPK, gelar perkara khusus. Insya Allah kita akan buktikan bahwa di antara 8 itu ada yang berbeda, terutama yang terakhir. Makanya yang terakhir itu kita mengatakan ini barang baru dibuat. Ini barang baru disediakan. Begitu kita ribut, mana ini embossnya, dibikinlah emboss-embossan. Mana ini watermarknya, dibikinlah watermarkan. Kita lihat ya, yang diupload Dian Sandi itu berbeda dengan apa yang ditunjukkan di gelar perkara khusus. Firm. Karena yang diupload Dian Sandi itu tidak terlihat watermarknya, tidak ada embossnya, oke? Dan itulah yang kemudian diambil Dirtipidum, dan itulah yang kemudian disampaikan kepada KPU. Sayangnya, KPUD dan KPU itu tidak pernah melakukan verifikasi terhadap keaslian ijazahnya. Jadi mereka cuma terima fotokopi legalisir, tapi tidak pernah ada peristiwa verifikasi. Kenapa saya tahu begitu? Karena Bonatua yang kemudian bersidang dan memenangkan kasus itu. Karena itulah sebenarnya, udahlah kalau kita mau jujur, ya kan? Ini seperti cloudy, seperti awan gelap yang kemudian berusaha terus-menerus ditutupi, ya kan? Saya bisa jelaskan. Jadi itulah yang kemudian yang terjadi. Kalau Anda dari awal punya ijazah asli, tidak akan ada anak bangsa yang dipenjarakan. Tidak akan ada kemudian penersangkaan dan lain sebagainya. Sekarang pertanyaan saya satu. Ijazah asli ada di mana? Di Polda Metro Jaya. Dan tidak pernah ditunjukkan? Ditunjukkan oleh mereka tersangka. Dan itu bahan materi kan. Ya, tapi Yang tidak boleh tertunjuk. disentuh, tidak boleh dipotret dan lain sebagainya. Takut sekali. Ditunjukkan. Pertanyaan kamu ditunjukkan kan? Takut sekali. Tidak bakal Takut itu ya, sekali. jelas. kok, Apakah itu diatur di materi. KUHAP, Bang? Apakah Kenapa? diatur di KUHAP? Ini- Barang bukti yang ditunjukkan tidak boleh difoto. Anda pernah nggak lihat kalau gelar perkara di tindak kejahatan KM 50 lah. Ada nggak yang namanya barang buktinya yang ditunjukkan gitu? Langsung pistolnya, pedangnya dan lain sebagainya. Ini ijazahnya ditunjukkan fotokopi. Dirtipidum nggak berani menunjukkan yang aslinya. Kenapa? Sederhana. Kalau ada tunjukkan aslinya, ya kan? Dan itu posisinya bisa kita screenshot dengan sempurna, maka disitulah yang kemudian akan bisa mudah diteliti. Itulah yang sebabnya Dian Sandi itulah yang kemudian dikatakan sebagai ijazah asli. Dian Sandi kan versi asli menurut dia, menurut keyakinan dia.
Itu yang dikatakan Roy Suryo 99,9% palsu. Pertanyaan saya adalah, Anda ingin mengatakan Dian Sandi itu yang diupload dia palsu? Kena dong dia berarti. Karena dia pasal 35 dengan 12 tahun penjara. Bahwa dia mengupload sesuatu hal yang palsu dan seolah-olah otentik. Nah sekarang pertanyaannya adalah, Dian Sandi dan kemudian GPK berbeda. Sekarang pertanyaannya dua-duanya asli. It doesn't make sense. Dua-duanya Silakan, asli. Bang. Otentik kan katanya. Ya, jadi kalau kita bicara itu haknya dia lah untuk itu. Karena memang adalah sebagai lawyernya untuk itu mengatakan. Simpel aja saya kata. Penyelidikannya Roy Suryo itu dari fotokopi. Dari fotokopi. Apa ada dari sumber primernya dari ijazah asli Pak Jokowi? Kan enggak. Itulah yang Ya itu karena oleh mereka. takut ditunjukkan. Ya, kalau berani di GPK itu ditunjukkan? disuruh potret, Bukan masalah dilakukan GPK penelitian. pertamanya itu. Ketakutan Dari menunjukkan awal ijazah dia asli. melakukan Udahlah, yang namanya penelitian itu adalah ijazah palsu. You have, dan ijazah fotokopi. diploma yang asli, itu yang Anda masalahnya. tidak akan pernah Itu takut masalahnya. menunjukkannya ke Ijazah publik. fotokopi Kalau yang kita dicoba, menggunakan yang prinsip good diotak-atik, governance, clean government, akhirnya kalau Anda dikatakan punya yang benar 99% akan berani Anda tunjukkan ke publik. Dan Berani karena itulah benar, takut masalahnya. karena salah. Kalau di GPK Kalau Anda sudah sembunyikan sesuatu ditunjukkan, hal, maka ada itu terlihat emboss, bahwa itu nggak ada, benar. Watermark ya, ada lintasan merah. Dan akhirnya apa? Mereka diam semua. Klaster 1 saya hadir, mereka diam semua. Diam apa? Tidak ada kata-kata. Apa diam dia nggak Karena lihat dia? dia itu ada di Justru klaster ya, kedua. ketika kita lihat Saya apa yang ada di dikatakan sana. Rasul. Saya memang Ini tidak palsu, ikut di saya klaster ini seorang 2. fotografer yang Apapun sudah yang berpengalaman. dikatakan Ini oleh 40 mereka tahun nggak itu, mungkin fotonya begini. Itu adalah at the first omong-omong place karena kita melihat itu. mereka tidak Udah, punya dia nggak ijazah ngerti asli, apa-apa. tidak Dia mempunyai membela ijazah sesuatu yang pembanding salah. dari yang namanya alumni yang lulusannya Membela sama sesuatu dengan yang Pak salah. Jokowi. Udahlah. Nah inilah masalah utamanya. Dia saja Karena yakin. tidak Bang punya Andi, ijazah Bang Andi, pembanding. Anda juga belum pernah melihat ijazah asli Pak Jokowi Kata kan? siapa? Saya mau tanya. Anda lihatnya di Nggak, mana? kata siapa saya mau tanya? Saya justru tanya. Nah, saya tidak mau mengatakan apakah saya melihat atau tidak. Yang jelas, dia. ya, Scan aslinya dari ketika mana saya dia melihat scan itu, itu? saya bilang sudah paham. Tapi Anda lihat aslinya. Dia. Oke? Anda lihat aslinya. Lihat. Di mana? Posisi di mana waktu itu pas lihat? Itu udah lama. Ini Udah bukan lama, lagi ya? ditahan ya, sudah Dan lama. yang paling lucunya Jadi saya nggak usah bicara, kita sekarang fokus aja yang saya katakan. Ijazah beliau adalah asli. Yang dilakukan oleh Roy Suryo dan kawan-kawan asli itu palsunya. adalah Asli ijazah yang dikatakan Asli palsunya. punya Dian Sandi. Kalau kita lihat resolusi foto itu sangat Saya katanya cuma tantang 50. kepada Anda. Kalau mau tantang lihat Anda. resolusi Anda berani nggak foto menunjukkan itu ijazah yang asli itu? 225 Lalu kita kata uji sama-sama. itu Berani nggak? kelihatan. Nggak berani Ya, dia. yang Nggak berani, namanya gitu. watermark dan Nggak emboss berani. itu. Kalau Dian Sandi itu kecil sekali 50. Nggak yang berani hanya dia. bisa dibuka ya dengan menggunakan ya open source software yang namanya Mantiuk atau yang begini-begini Fatal udah Etol dibantah Roy 2002. Suryo. Dan itu saya sudah katakan dan saya sudah buka untuk itu. Oke. Ya. Iya, ijazah Dan kelihatan semua. scan asli yang palsu Asli. itu ya. Yang begitu disampaikan Bukan otentik.